Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Para jamaah, kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur dan memuji Allah atas karunia-Nya pada malam ini kita bisa bermuajahah, berjumpa kembali di serangkaian kaji rutin ini. Mudah-mudahan diiringi hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, membahas tentang sunanul jum'ah, sunnah jum'ah, sampai di nomor 6, yaitu al-iktar, nomor 4 ya, qiraatu suratil kahfi yaumal jum'ah wa lailataha, yaitu sunnah di hari Jumat dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Itu kajian yang kemarin ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, banyak hadis yang menuturkan betapa keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat. Tapi dianjurkan yang paling kuat wa qiraatuha naharon akidun, membaca siang harinya, hari Jumat, itu lebih kuat. Para jamaah, yang kelima kita lanjut sekarang ya. Al-iktar minad du'a'i yaumaha wa lailataha, memperbanyak doa hari Jumat dan malamnya. Amma yaumuha fali rojain ayyusadifa sa'atul ijabah. Adapun di hari Jumat yang sangat diharapkan agar ketemu saat waktu ijabah. Karena ketika seorang muslim kita ini berdoa di hari Jumat tepat dengan saat ijabah itu, dijamin apa yang kita minta itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan, ni fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa wa'atahu iya wa asyara biyadihi yuqalliluha. Kata Rasulullah SAW, kalau ada kita ini orang Islam berdoa tepatnya dengan saat yang diijabah itu pada hari Jumat, maka pasti doa kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta akan diijabah oleh Allah. Dan Rasulullah memberikan isyarat biyadihi yuqalliluha, itu sebentar katanya Rasulullah. Jadi saat ijabah itu tidak lama, sebentar. Oleh karena itu diceng ya, kalau begitu kapan? Yes, sing akeh ndonga golak beduk. Katik ndonga yang gak akeh gak tepak pisan. Itu sebabnya dianjurkan al-iktaru minad du'a yaumaha wa lailataha, baik malam maupun siang. Para jamaah, di dalam hadis Muslim nih, wa fi riwayatin li Muslim wa hiya sa'atun khafifah, itu disebutkan yaitu waktu yang ringan, waktu yang sempit ya, khafifah, ringan. Wassawabu fi sa'atil ijabah,
yang benar waktu ijabah itu kama bayanna masabata fi sahih Muslim, sebagaimana dijelaskan dalam sahih Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hiya ma baina ayyajlisal imamu ila ayyuqdiyas shalah, yaitu waktu di antara duduknya imam ila ayyuqdiyas shalah, sampai selesai sholat. Jadi imam duduk di mimbar itu waktu-waktu hebat itu ya, ini yang dijelaskan di hadis sahih Muslim. Waktunya enggak panjang, sangat sebentar. Maka di kapan dan kapan ma baina ayyajlisal imam, yaitu waktu antara duduknya imam. Ada yang mengatakan antara duduk di antara dua khutbah. Kemarin ketika membahas tentang khutbah-khutbah itu ya. Ketika membahas tentang khutbah-khutbah, para jamaah ada yang mengatakan lagi itu waktu-waktu mustajabnya doa di hari Jumat adalah waktu akhir. Tadi akhir hari Jumat. Kapan? Setelah asar. Karena sudah berakhir itu hari Jumat. Itu adalah waktu ijabah. Para jamaah nomor 5. Kita lanjut sedikit-sedikit ya. Ini berkenaan dengan sunanul Jum'ah. Tidak memperpanjang bahasannya karena masih berapa nomor ini, masih belasan nomor. Yang keenam, al-iksaru minas shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumaha wa lailataha. Banyak-banyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malamnya atau harinya. Harinya hari Jumat itu atau malamnya malam Jumat. Itu biasanya banyak orang sholawatan kan malam Jumat itu. Itu memang ada perintah ya, suruhan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memperbanyak bersolawat hari Jumat dan malam Jumat. Jadi milih apa malamnya atau dua-dua itu lakukan. Jadi seperti membaca surat Al-Kahfi itu malam atau siang, tapi yang kuat siang. Kalau baca solawat ini itu siang atau malamnya. Para jamaah, kenapa begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis itu menuturkan, kata beliau, innaman, dalam hadis yang lain, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling utama dari hari-hari kamu itu adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas sholati. Karena itu perbanyak di hari yang paling utama dari hari kamu itu sholawat kepadaku, kata Rasul. Fa'aksiru alayya minas sholat. Banyaklah kepadaku baca sholawat itu ya. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya sholawatmu itu akan disampaikan kepadaku. Ma'rudatun, dihadapkan, diantarkan kepadaku. Ini enggak tanggung-tanggung ya, Rasul menjanjikan begitu. Ini Rasulullah waktu itu masih hidup ya, mengatakan seperti itu. Jangan khawatir, sholatmu itu ma'rudatun alayya, kata Rasul. Itu ditampakkan ke saya nanti. Berarti kalau nanti saya sudah meninggal, begitu seakan-akannya Rasulullah. Perbanyaklah baca sholawat di hari Jumat itu kepadaku. Sepertinya begitu Rasulullah. Jangan khawatir, nyampe ditambah lagi hadis, aksiru alayya minas sholah lailatul jum'ah wa yaumul jum'ah. Ini double ini ya. Perbanyaklah bersolawat kepadaku malam Jum'ah dan hari Jum'ah. Faman shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang membaca solawat sekali kepadaku, Allah akan membalas 10. Allah akan membalas 10 solawat. Solawatnya Allah itu apa kepada kita? Nah ini para jemaah, rahmat.
ampunan, rezeki, banyak hal ya, Masya Allah. Allah akan balas 10. Sekali kita ucapkan sholawat kepada Nabi di hari Jumat, dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji-janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua ini. Sampai dalam hadis yang lain diketengahkan gini, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya sholawatmu itu akan diantarkan kepadaku, sampai kepadaku. Ya Rasulullah, Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, wa kaifa tu'radu sholatuna alaik wa qad aramta. Bagaimana bisa nyampe sholawat kami kepadamu sedang engkau nanti sudah jadi tanah, meninggal? Apa bisa sampean bisa menjawab, itu kan? Lalu Rasulullah berkata pada waktu masih hidup ya. Sahabat sudah ada mengatakan gini, bagaimana nyampe kalau sampean nanti sudah jadi tanah, meninggal? Apa bisa menjawab sampean? Terus Rasulullah mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Kono aja ngomong ngono kok, katanya Rasulullah. Kamu tahu, katanya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu mengharamkan tanah makan jasad badan tubuhnya nabi-nabi. Aku gak ada di tanah lu. Ini ya. Ini baru Rasul mengatakan, karena itu dulu sahabat yang bertanya, bagaimana sholawat kami nyampe kalau panjenengan nanti sudah meninggal, dikubur, jadi tanah gimana? Itu Rasul mengatakan, Allah mengharamkan bumi, tanah itu memakan jasad tubuhnya nabi-nabi. Saya ini nabi. Aja ngomong ngono ya. Masya Allah. Ini para jamaah, karena itu kalau kita umroh, haji, itu kan dianjurkan datang ziarah ke makam Rasulullah. Itu supaya diperlakukan seperti hidup. Datang ke sana itu dianjurkan gimana? Supaya kita mandi ya, ojo ambu pesing-pesing, apek-apek. Nabi tidak suka, bersih-bersih dulu, Masya Allah. Terus dalam posisi keadaan kita suci kalau bisa, jangan berhadas. Ya memang di dalam masjid ya, itu kan, itu makam Rasulullah. Lalu kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, terus beberapa itu keterangan itu ya, bagaimana mengucapkan yang dituntun merupakan adab, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Halnya seperti masa hidupnya. Hadirin para jamaah, karena ya ada ini keterangan ini ya. Ini Rasulullah mengatakan, Allah itu gak membiarkan tanah makan jasad tubuhnya Nabi. Sejembe awak-awak iki, Pak. Itu sebabnya dulu pernah diuji coba, mungkin ya orang kafir dengar ucapan Rasulullah. Temen tak kira-kira jenazah Muhammad iki seutuh. Digali kan itu kan. Orang-orang Yahudi dari sampai berapa meter itu kan, Masya Allah, ingin melihat dan bahkan ingin mengambil, tapi gagal terus, tidak bisa. Ono ketemu nih terus ya, itu lama itu ya, berapa ratus tahun yang lalu itu kan, Masya Allah. Karena semasa hidupnya Rasul pernah bersabda seperti ini. Tanah itu tidak boleh makan tubuhnya Nabi. Si para jamaah, mungkin tidak hanya Nabi Muhammad ya, apalagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu apalagi Rasulullah. Hadirin para jamaah, seperti itu ya, nggak sia-sia kita ini mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi kita ini. Itu sebabnya jadi bagian yang paling
perhatian mestinya. Karena kalau kita melihat Al-Quran, surat Al-Ahzab itu ya, iya Al-Ahzab ya, ayat berapa? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini sing digawe maulutan niku ya, iya kan? Nggone nih kitab-kitab sholawat itu mesti ono iki ayat iki kan. Penceramah-penceramah nek maulidan ya ngomong iki sing diandalno kan ayat iki. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya ana ngono ya. Nih, iki maulutan iki. Apalagi ada ayat ini ya Allah. Ya, secara umum ayat ini enggak Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, enggak itu ayat ini kan. Bebas ayat ini. Allah nyuruh kepada kita orang beriman agar membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah. Ya, ayat ini kapan? Enggak disebutkan kan hari-harinya ini. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW, hari Jumat, malam Jumat, perbanyak sholawat kepadaku, kata Rasulullah. Ini sekali sholawat Allah balas 10. Ini Masya Allah. Para jamaah, ini yang hadis. Ayat adiyah, ayat itu sampai dijadikan andalan oleh para pembahas tentang bagaimana hebatnya bersolawat kepada Rasulullah. Berdasar ayat itu sampai ada yang mengatakan itu solawat itu wajib buat kita, karena perintahnya Allah. Kita orang beriman disuruh oleh Allah bersolawat kepada Rasulullah. Itu hukumnya apa? Wajib. Lalu kemudian semua sepakat begini, para ulama ya semua sepakat, sholawat yang di luar sholat itu sunnah hukum. Tapi sholawat di dalam sholat itu 3 madhab mengatakan rukun, wajib. Jadi kalau ada orang itu sholat dak ono sholawatnya, dicoret sholatnya. 3 madhab. Ini kalau kita bedah fikihnya ya. Itu sebabnya ada yang mengatakan kalau begitu sholawat itu lebih wajib daripada sholat. Yo, bentang kono. Nih. Padahal di Al-Quran itu perintah sholat hampir 200-an ya. Perintah sholawat cuma sekali ya di Al-Ahzab ini. Tapi ada orang yang mengatakan bersolawat itu hukumnya lebih wajib daripada sholat. Kenapa? Allah yang tidak sholat saja bersolawat kepada Nabi. Allah tidak sholat subuh, Allah tidak sholat maghrib, Allah tidak sholat isya, tapi Allah bersolawat kepada Nabi. Apalagi kita, ini itu namanya kan. Karena di ayat itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini yang firman Allah kan. Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Kalau Allah saja bersolawat kepada Nabi, apalagi kita yang disuruh oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang beriman, kamu kudu solawat nang Nabi yo. Noy jarine Allah. Aku solawat, ini Allah ngomong yang Masya Allah. Ini dengan ayat ini sampai ada yang mengatakan tadi, kalau begitu solawat itu lebih wajib daripada sholat.
Oh, wih, ini Pak. Loh kok bisa? Ini Allah tidak sholat sholawat. Ya, Allah lo tidak wajib sholat kepadanya, tapi Allah sholawat kepada Rasulnya. Oh. Para jamaah, itu karenanya ada mengatakan itu menulis dalam satu kitab keutamaan dan hikmah sholawat itu sampai 40 dibalik hikmah bersolawat kepada Nabi. Kemudian diringkas oleh Abu Bakar Ad-Dimyati, ya, itu dalam kitabnya yaitu Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Itu Sayyid Bakar bin Muhammad Sayyid Chata Ad-Dimyati menurut dalam kitabnya ada 10 keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu? 1. Salatul Malikil Ghaffar, solawatnya Allah yang maha pemilik alam ini dan maha pengampun. 2. Syafa'atun Nabil Muhtar, mendapat syafaatnya Nabi pilihan. 3. Al-iktida'u bil malaikatil abror, mengikut niru malaikat yang baik-baik yang juga bersolawat kepada Rasulullah. Jadi kita bersolawat itu sama dengan kita mencontoh malaikat. 4. Itu adalah mukhalafatul munafiqin wal kuffar. Solawat ini adalah merupakan pembeda antara munafik dan kafir. Yang tidak solawat itu wong kafir, mbak munafik. Wong munafik itu males solawat. Maka kalau kita ini bersolawat, membedakan diri kita itu dengan munafik dan kafir. 4. 5. Mahwul khotoya wal auzar. Solawat itu penghapus kekeliruan dosa dan kesalahan kita. Itu nanti hadisnya yang banyak ya ini. Ini setelah ada 40 itu diringkas jadi 10, itu berdasarkan ayat dan hadis-hadis. Ya. 6. Sholawat itu qadaul hawaijil wal autor, akan ini dengan sholawat itu akan tergapailah hajat dan keinginan kita. Maka ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Muhammadin, rawahu Tabrani. Semua doa itu terhalang, ditutup, mahjub, sampai doa itu kudu ono sholawate kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah. Maka itu sebabnya min adabi ahamid doa, dari diantara pentingnya adab berdoa itu setelah memuji kepada Allah bersolawat, baru berdoa. Nanti mengakhirinya itu bersolawat lalu muji kepada Allah lagi. Bahkan Rasulullah mengatakan, jangan awal akhirnya, tengah-tengah ono solawat kepadaku loh ya. Jadi kita berdoa itu ya barengin mbek solawat Pak. Itu doa nih song ini mumbul Pak, sret. Ya. Nek kate langsung dongo ndak ono solawate angel. Oleh karena itu nomor 6, qadaul hawaiji wal autor, akan lebih terlaksananya hajat dan keinginan cita-cita kalau dibarengi dengan sholawat. Itu makanya sholawat naria itu sampai ditol, masya Allah, pirang juta. Ayo sing pengen foto-foto kumpul, bayar sakmir ini, engko diwacakno ambek wong sing ahli baca iku mau. Oh, mbok kok iso ya ngene iki yo. Iku nek nggone Al-Hikam Ibnu Athaillah, ibadahmu termasuk sholawat, ojo ono pamrene donya, gale opo kono akhirat kono masyaallah. Jarene ngene, nek ketok Innova nggone embong saking kepengin wacana selawat, menek kenek Innova iku ngono. Muhammad.
iki digadekno nang donya, Pak. Ya Allah, Allah yang karim. Sholawat itu ibadah, ya Allah. Ya. Jangan koyo wong ngrangsang koyo iki mau, masyaallah. Ono tanah strategis iki bagus sih tapi mahalnya rek. Setiap lewat baca nono selawat ngono saiki lah model ngono ya. Selawat gawe tuku tanah. Allah ya tadi. Hadirin para jamaah, kon hati-hati koyo ngene iki. Iku gak ikhlas nang Gusti Allah iku ya. Ngene iki mbok oleh temen ta mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya karim. Makanya ono selawat itu dieksploitasi untuk kepentingan dunia. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qura wa tuqda bihil awaij, itu kan, wa tunalu bihir raghaib, supaya terlaksana semua hajat-hajat dengan salawat ini. Dieksploitasi untuk mencari dunia. Iku jenenge selawat iku kan. Iku maca ping 11 breng ngene kon ngono. Mbek Allah dituruti pancen. Tapi mbok kon kok bengep apa enggak kon. Ini kan kadang-kadang ada kan ngono kan, mubalek-mubalek yang menyampaikan ambil dengan salat ini akan begini. Salawat Jibril itu mengundang banyak rezeki ngono e. Di YouTube itu ini ono salawat Jibril. Berapa salat 1000? Baca gimana salawat Jibril ini? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sak jam itu 1000. Paling ngono gerojokan kon rezekimu kon. Lho ngono iku yo akeh, Pak. Wong sapa sing ndak gelem dodol bakso barang kon. Dodol mie barang cek laris e ngono. Melok rek sak jam iso engko iso ngerocok rezeki ngono masyaallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala kumpul kabeh muni sallallahu ala Muhammad sallallahu. Sing duwe kantin-kantin iku. Yo, sing setap-setap kepengin dadi pejabat ngono masyaallah. Pilkada cene gol ngono. Tim sukses ngono. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala salawat Jibril. Delok nang YouTube iku mengundang rezeki berlimpah meriah. Ini bahaya ini. Iku nek Al-Hikam Ibnu Athaillah, janganlah terayu oleh godaan nafsu seperti gini. Allah suruh bersolawat kepada Nabi, ambil kepentingannya seperti ini mau. Wah, ini iki. Kita terkicau kadang-kadang, masya Allah. Dituruti hajatmu kan. Makanya kan orang uang seneng sekali ya. Sampai dibarter sebut salawat naria, salawat munjia, salawat pate, salawat badar bisa. Salawat Ibrahimi, macam-macam ngono masyaallah. Para jamaah, ini memang ini digalih dari beberapa keterangan hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat, tapi jangan mengharap ngono nih kon. Wis selawat ae nang Gusti Allah. Terus donga niku mau engko cep ngene. Karena nek kate donga gak ana selawate iku pincang, Pak. Ya, itu kesulitan untuk membolong Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh itu tanwirud dawahiri wal asrari. Dengan sholawat itu akan menyinari dohir, lahir dan batin. Kedelapan itu nih sholawat itu an-najatu minan nar, menyelamatkan dari api neraka. Terus karena menyelamatkan dari api neraka, sholawat itu ini efeknya ya, side efeknya. Maka yang kesembilan, sholawat itu adalah mengantar dukhulu ilal qoror, ila daril qoror, membawa masuk kepada rumah yang sejati ya, rumah yang betul-betul rumah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat itu adalah salamul ajijil jabbar, mendapat salam kehormatan dari Allah yang maha mulia dan maha jabbar. Ini 10 item ini
setelah diselidiki dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan kepada kita bahwa salawat kepadaku sekali, man shalla alayya marratan wahida sallallahu alaihi biha asyra. Sekali bersolawat kepadaku, Allah balas 10 solawat. Allah menghapus 10 dosa kesalahan, dan Allah mengangkat 10 derajat hidup ini. Sekali padahal. Itu ngone YouTube itu ono 5.000 kali, Pak. Paling tidak 1.000 kali baca solawat bersama-sama itu, Pak. Bersama siapa? Habib Lutfi, ngone Jakarta, Masya Allah. Dipimpin langsung ini. Wong sak lapangan wak sak baca ki wak. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tak tahu pirang jam. Sampeyan buka ngene channel-channel delok-delok niku. Sampean piro, ping piro solawat. Maka begini, paling tidak ada keterangan ini, Pak. Kalau sampean yo mau bersolawat, istighfar dulu 100, la ilaha illallah 100, baru solawat 100. Solawat ini menutup dari dzikir kita itu, sehingga nggak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini paling tidak ya, sehari semalam kita. Lebih-lebih malam Jumat. Ya, lebih-lebih malam Jumat. Itu Rasulullah disuruh aktsiru salatan alaiya, perbanyak salawat kepadaku malam Jumat, hari Jumat. Jangan ada waktu itu tersisa-sia, tersisa-sisa waktu, kecuali hendaklah perbanyaklah mulut kita ini bersolawat kepada Rasulullah malam Jumat, hari Jumat. Ini diantara sunnah Jumat, ya, sunnah Jumat. Sambil berjalan, ya, menuju Jumatan, pakai kendaraan, itu solawat gak pada mocong ini, paling gampang solawat itu, Masya Allah, ya. Gak ada mocong, gak ada apa-apa, lalu ngunut doa ya kan, Masya Allah. Tapi sing ikhlas nang Allah, Masya Allah. Ya apa? Iku mau paling gampangnya solawat itu disenengi solawat Jibril kan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ngono. Iku paling gampang. Nek ndak paling gampang mana ngene? Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Iku padha maknane. Jadi Gusti Allah dawuh ngene, sallu alaihi, salawatlah kamu kepada Nabi Muhammad ngene mau. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Sing paling lengkap salawat sing gone digawe salat iku mau panjenengan. Itu makanya ada masjid sebelah Mahfud. Nek menjelang mau Jumatan nak maca selawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama mbok ping pira iku sampai dikrungokno di speaker. Gak usah nang speaker sampean gawe dhewe. Cene gak nunjukno keriaan. Sunnah iku nek bisa sembunyi, Pak. Sunnah. Nek iso aja ono wong ngeru ya. Ya. Sunnah itu sing paling hebatnya Gusti Allah kok ngekeki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu yang dituntunkan kepada kita, ya. Man shalla alayya sallatan ni sallallahu alaihi biha asyra. Man shalla alayya sallatan wahida sallallahu alaihi asyra salawat wa khuttat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asru darajat. Hadis riwayat Ahmad. Ya, sekali bersolat kepadaku, Allah bersolawat kepadanya itu 10. Allah menghapus dosa 10. Allah mengangkat ke tingkat derajat 10 tingkat derajat. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek 1000 piro kon? Masyaallah. Paling titiknya itu yang 100. Lho kok ono bilangane, wis aja ngomong ngono kon. Nabi tidak kurang sehari semalam itu bertobat kepada Allah 100. Wa fi riwayatin 70. 70 istighfar Nabi.
Sehingga iku nek digandeng ini, ya, ini istighfar 100, tahlil 100, sholawat 100. Mus bagus iku wis. Istiqomah. Istiqomah ampine yo bendino. Lebih malam Jumat. Itu kalau bisa dikemukakan sebelum subuh. Itu ngetopnya doa kepada Allah, ya, istighfar itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur ngono iku istighfar nang Gusti Allah. Mari tahajud itu gak banyak, mari 5 menit. 5 menit, 5 menit, 5 menit, 15 menit. Istighfar 5 menit 100. Tahlil 5 menit 100. Jadi tahlil ku tahlilan dhewe, Pak. Gak usah tahlilan sing ono berkate iku. Iku dibarter sampean yo anu. Oh. Ngano dhewe ngene, mangqala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi dahulal jannah. Itu kalau kita angkat bab kena tauhid, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah keluar dari hatinya dengan ikhlas masuk surga. La ilaha illallah. Kan ongru. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak usah ongru, masyaallah. Cek nek ikhlas. Diyakini maknanya itu kan, sehingga tidak muspro ucapannya la ilaha illallah. Karena sampai ada kan mata yang tafiul insan biqauli la ilaha illallah. Kapan manfaate omongane menungso kelawan omongane la ilaha illallah itu? 1, idza arafa maknahu. Kalau tahu maknanya, ucapkan ambek dihayati Pak maknanya. Rukunnya kalimat la ilaha illallah kuduro. Bila perlu ditambah syarat-syarat la ilaha illallah kuduro. Arafa maknahu. Terus yang kedua wa qada muqtadaha wa amila muqtadaha, dan dia amalkan tuntutannya dari la ilaha illallah. Ngene iku masyaallah. Iki sing temen iki masyaallah. Ono la ilaha illallah, 1 ndak ngerti syarat rukune, masyaallah. Maknane ndak ngerti bahasa. Ya. Apalagi tuntutan dari kalimat la ilaha illallah itu tidak dijaga dan diamalkannya. Enggak ada gunanya la ilaha illallah yang diucapkan. Makanya mukhlishon min qalbi. Ngene, dahulal jannah Rasul. Nih, pasti orang ini masuk surga. Wa in zana wa in syaraq, walaupun pernah berzina, pernah mencuri. Oh, masya Allah. Tapi sing pernah tobato, ikine ojo putus muni. Masya Allah. Tahlilan dewe, ya. Tahlilan dewe, Pak. Masya Allah. Itu karena Nabi sendiri dalam Quran kan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Istighfar mbek la ilaha illallah gandeng kan? Gandeng. Istighfar mbek la ilaha illallah gandeng. Maka supaya ini nyampe ke Allah, tutupun mbek selawat. Ya. Makanya apa? Istighfar, la ilaha illallah, selawat. Wih, ngetop itu. Gak kaya wis, satu-satu saya. Tiap hari. Lebih-lebih hari Jumat. Ini yang diminta oleh Rasulullah. Ini supaya apa? Al-iktsar. Ini shala alayya salatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-iktsar minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari sunnah hari Jumat, masyaallah. Kita menan nih yo. Wis gak adik boleh berkat-berkat yo. Gawe dhewe yo. Nih, maulutan gawe. Ngene iki sing angel ngene ya, maulutan gawe dhewe iki sing angel iki, masyaallah. Para jamaah ngene ya, kalau sampean nanti bedah tentang syafaat Nabi, masyaallah. Kita kadang berinding, Pak. Bisa enggak kita mendapatkannya? Padahal itu semua orang menginginkannya. Sampai tingkat 9 kan. Lalu apa karyaan jasa kita kepada Rasulullah ini? Ya, apa yang dapat kita hadiahkan kepada Rasulullah? Rasul cuma minta ini, ya. Yang paling gampang ini, ya. Allah. Tapi tuntutan dibalik dari sholawat itu apa? Cintai beliau Rasulullah.
Bukti cinta kepada Rasulullah al-iqtida, yakni ittiba kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sing rada ini tuntutannya ngono. Karena ada kata-kata gini, manidda'a hubban nabi min ghairi itba'i sunnah fa huwa kadzdzab. Siapa yang ngaku cinta nabi gak cukup sholawat, ya. Siapa yang ngaku cinta nabi min ghairi itba'i sunnah fa huwa kadzdzab, tapi tidak ngelakoni sunnah nabi sing dituntut, sing diajarno, iku pendusta. Iki tidak enak iki. Masih kon cangkemmu sholawatan balik-balik, ya kelakuan sing dituntun nabi itu gak kon tiru. Ya, iki sing angel iki, masyaallah. Itu pendusta itu. Ya, karena kalau ingin betul itu kan, ini kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu Rasulullah disuruh oleh Allah. Nek kon kepengin dicintai mbek Gusti Allah, terus Allah cinta nang awakmu, aku iki ikutono rek jare Nabi. Ikutlah kepadaku. Fattabi'uni. Baru Gusti Allah dawuhin, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Para jamaah, ini ya utamanya apa ini? Termasuk baca salawat itu sunnah Nabi gue, dikongkon oleh Nabi kan. Karena ada perintah dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini hadis yang mencengangkan kepada kita ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru alayya minas shalah. Faman kana aktsaruhum alayya shalah, kana aqrabahum minni manzilatan." Perbanyak sholawat kepadaku. Siapa yang banyak sholawatnya kepadaku, maka orang itu paling dekat tempat duduknya bersama saya. Oh, ini janjinya Rasulullah. Hadis yang ini banyak Pak, saya cek. Kitab-kitab hadis itu, redaksinya beda-beda, isinya bodoh, ya. Isinya bodoh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menuturkan kepada kita, nih, aqrabun nas ila yaumil qiyamah, aqrabun nas ilayya yaumal qiyamah, aktsaruhum aliyya shalah. Ono sing koyo ngene, redaksi ini. Manusia yang paling dekat dengan saya di hari kiamat adalah siapa atau orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Oh, ini sampai mengundang 5.000 solawat ya. Tidak tahu apakah 5.000 itu selama hidup atau setiap hari. Saya ini sampai hitung guys, sampai oleh pirang-ewu sampai hari ini bersolawat kepada Nabi. Oleh pirang-ewu kira-kira. Waduh ini sampai hari ini sudah berapa kali menghatamkan Quran? Yo, tidak pernah Pak. Jangan. Buatlah hataman Quran untuk umur kita ini. Nek ndak sampean kok kena dituntun gone ayat itu kan? Ditangisi mbek Rasulullah itu. Ya. Ada orang sampai ribuan kali hatam terus meninggal. Kita sudah berapa ribu kali menghatamkan Quran? Kan? 100 kali lumayan nih. 100 kali kayak ini. Ini kalau sholawatnya kita kepada Rasulullah berapa kali? Yang jelas semua ulama sepakat pendapatnya, sholawat di luar sholat itu sunnah, tidak sia-sia. Ya. Hukumnya sunnah. Podo mek sampean salat sunnah lho, Pak. Podo mek sampean salat Idul Fitri ngene mau. Podo mek puasa Senin Kamis, sunnah kan hukumnya. Sholawat sing gak nggone jero salat ya. Hukumnya sunnah. Ada tempat-tempat yang kita dianjurkan bersolawat. Kapan? Tahiyat dalam salat. Terus kapan lagi? Masuk masjid. Wa sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi wabtali abwaaba rahmatik. Keluar masjid. Terus apalagi yang ada tempat-tempat dan waktu yang kita dianjurkan bersolawat. Malam Jumat, hari Jumat, ini waktu. Kalau berkenaan dengan tempat, coba itu ada. Rasulullah menempatkannya. Ini loh tempatnya sehingga bersolawat kepadamu. Secara umumnya adalah ini banyaklah bersolawat kepadaku. Mau Allahu Akbar, Masya Allah. Lebih-lebih hari Jumat.
ingin ya hari Jumat. Hari Jumat ojo digawe karaoke, TikTok. Masya Allah, ini arek nom-nom ya. Nih main-main HP. Masya Allah. Jangan deh. Ini sing tua-tua rugi umur sampean wis kari piro iki ngono ya. Masya Allah. Nek sampean jek nom-nom, iku kena investasi itu ya. Itu nanti berapa itu Nabi mengatakan aqrabun nas ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Manusia yang paling dekat kepadaku di hari kiamat nanti mereka yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Wih, akeh-akehan Pak. Ini yo. Sampeyan kira-kira ndi aken piro? Iku ana wong sedina 5.000. Sedina iku Pak. Bukan seumur hidup. Sampeyan coba yo, maca sholawat ping 100 berapa menit? Gak sampai 5 menit. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti nek iku gak sampai 5 menit. Berarti nek 100 iku nek 1000 piro iki? Yo, 5 menit, katakan 5 menit ya misalnya ya. 5 menit 100. Jadi ping 10 berarti piro? 50 menit ya. Iya bener gak sampai 1 jam. Iku sampai membuat sholawat Jibril itu 1 jam itu kan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Karena tidak sampai 1 jam hitungannya. Sudah 1000. Jadi kalau 24 jam ini ambil kurtingan kayak 5.000 bisa ibu. Para jamaah. Tapi ini pas sholawatan terus pasan ini pasannya. Allah ya Karim. Hadirin para jamaah, itu nek timbang nganggur mulut iki yo isiku Pak. Isi. Timbang nganggur. Ya, ini kebetulan babnya ini berkenaan dengan nomor 6 al-iktsar minas sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumaha wa lailataha. Ya. Sunnah tuntutannya ya. Sunnah ya enggak wajib. Sampean masih tidak sholawat ya enggak dosa. Tapi nek tidak sholat dosa. Tapi kalau iku mau ngene, sholawat lebih wajib dari sholat. Hati-hati ya, Masya Allah. Karena ngene, iku mau Gusti Allah wae gak sholat sholawat ngono ya, Masya Allah. Terus sampean sholat gak ono sholawate coret. Berarti sholawat itu ngetop ngono berarti ngono, Masya Allah. Ya, sampean sholat gak ono sholawate coret sholate ngono. Tapi ku nek Hanafi bales menjawab Hanafi, gak dicoret. Loh kok bisa? Yang diwajibkan seumur hidup bersolawat kepada Rasul itu sekali. Selebihnya itu sunnah-sunnah, hatta di dalam sholat. Itu Hanafi bantah. Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, iya ya Rasul, kalau kamu sholat sudah duduk, seret. Baca tahiyat. Baca tahiyat sampai apa? Sampai ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tamat sholatuk. Nek sampai duk kene, salatmu itu sempurna. Itu di sini assalamualaikum sudah boleh. Berarti sholawat itu gak wajib ngono. Ya. Ini pendapatnya Hanafi. Ada hadis ini bunyinya. Wong iku nek sampai ngene tahiyat ya longgo, ono tahiyat sampai abduhu wa rasuluh faqad tammat sholatuk. Kon nek wis muni ngono ambek longgo, kon niku salatmu wis sempurna. Wis mari. Assalamualaikum selesai. Nih, yo. Loh, sholawat sunnah. Loh, jadi dikongkon mbek Quran cuma sekali seumur hidup, seperti halnya ibadah haji. Ada diperintah oleh Quran, seumur hidup haji itu cuma sekali. Haji yang kedua, ketiga sunnah. Sholawat yang kedua berikutnya sunnah. Nah, ini pendapatnya Hanafi, Masya Allah. Mudah-mudahan ini mencerahkan buat kita. Intinya yo, masih dak malam Jumat ya, masih dak malam Jumat, sehingga kayak moco sholawat. Lebih-lebih malam hari Jumat. Berangkat ambil Jumatan tuh, Wak. Ojo menengai, Wak. Minimal moco sholawat.
Ya, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ikus oleh akeh Ustaz. Pemane omayato. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.